Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPI Rahel yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-86 di ayat yang ke-11. Mazmur 86 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan berkata, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita membaca dari kitab Mazmur 86 di ayat yang ke-11, maka ada 3 hal yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap kita menjadi pesan kebenaran firman yang akan kita belajar bersama pada hari ini. Yang pertama, pemazmur berkata, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan." Ada kata tunjukkanlah. Ini bicara tentang sebuah kerinduan yang mendalam akan Tuhan. Kerinduan yang mendalam akan jalan Tuhan. Sehingga pemazmur berkata, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan." Mengapa pemazmur memiliki kerinduan yang mendalam akan Tuhan dan jalan Tuhan? Karena pemazmur sadar benar bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang membawa kepada kehidupan. Mazmur pasal 16 di ayat yang ke-11, Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan." Artinya bahwa jalan yang diberitahukan oleh Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan yang membawa, jalan yang menuju kepada kehidupan. Pemazmur sadar, pemazmur mengerti benar bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang menuju kehidupan, jalan yang membawa kepada kehidupan. Karena itulah pemazmur berkata, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan." Berarti pemazmur mengerti bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang pasti akan menuju kepada kehidupan. Sementara jalan manusia, pikiran manusia seringkali justru menyesatkan. Alkitab berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya, akhirnya menuju kepada maut, kebinasaan. Awalnya orang berpikir bahwa jalan itu jalan yang baik, tetapi tidak disangka, akhirnya justru menyesatkan, menghancurkan, membawa kepada kebinasaan. Nah, karena itulah pemazmur mengerti benar bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang membawa kepada kehidupan. Bahkan jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Mazmur 18 ayat 31 di bagian A dikatakan, "Adapun Allah jalannya sempurna." Nah, karena itu pesan Tuhan buat setiap kita pada hari ini adalah dikatakan milikilah kerinduan. Kerinduan akan Tuhan, kerinduan akan jalan Tuhan, karena kita menyadari bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang membawa kepada kehidupan. Bahkan jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Yang kedua, pemazmur juga berkata, "Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu." Sekali lagi, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Dikatakan hidup menurut kebenaran-Mu, yang artinya taat. Nah, pemazmur mengingatkan supaya setiap kita, umat Tuhan, memiliki hati yang taat kepada perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Amsal pasal 13 di ayat yang ke-13 bagian B dikatakan, "Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan." Siapa taat kepada perintah, berarti siapa taat kepada firman Tuhan akan menerima balasan. Balasan apa yang akan diterima? Amsal 16 ayat 20, Amsal 16 ayat 20 bagian A dikatakan, "Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan." Nah, ternyata orang yang taat kepada firman, berarti memperhatikan firman, mendapat balasan. Balasannya yaitu mendapat kebaikan. Bukankah ini sesuatu yang indah? Bukankah ini sesuatu yang diharapkan oleh setiap manusia? Tentunya kita umat Tuhan juga berharap mendapat kebaikan. Balasan kebaikan kita rindukan
untuk bisa terjadi dalam hidup kita. Dan itu akan kita dapatkan kalau kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, jadi karena itu pesan yang kedua adalah milikilah ketaatan. Kalau pesan yang pertama firman Tuhan berkata rindu akan Tuhan, rindu akan jalan Tuhan. Yang kedua, milikilah ketaatan akan perintah Tuhan, firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, pemazmur berkata, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dikatakan bulatkanlah hatiku. Ya, artinya bahwa pemazmur mengingatkan setiap kita umat Tuhan supaya hati kita, sepenuh hati kita, segenap hati kita untuk Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Di kitab Injil dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar mengasihi Tuhan atau mengasihi Tuhan tapi tidak sepenuh hati. Tuhan tidak menginginkan demikian. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya Tuhan ingin seutuhnya hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena itulah pemazmur berkata, bulatkanlah hatiku untuk aku takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan ingatkan melalui kitab Mazmur ini supaya setiap kita umat Tuhan sungguh hati kita sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Tidak boleh mendua hati. Alkitab berkata orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Bahkan orang yang mendua hati tidak akan tenang. Yakobus pasal 1 di ayat yang ke-8 dikatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tuhan ingin supaya hati kita sepenuhnya, seutuhnya, segenap hati kita tertuju kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, karena itulah apa artinya kasih kalau tidak disertai dengan kesetiaan. Tuhan berkata dalam Amsal pasal 3 di ayat yang ketiga bagian A dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ada kata kasih dan setia. Berarti kasih yang disertai kesetiaan. Kasih tanpa kesetiaan hanya kasih yang bersifat sementara, hanya kasih yang sekejap, hanya kasih yang sesaat, dan itulah kasih manusia. Tetapi kasih agape, kasih Tuhan, adalah kasih yang disertai dengan kesetiaan. Karena itu kalau kita baca dalam Alkitab selalu dikatakan kasih setia Tuhan. Kasih dan setia Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya juga memiliki kasih dan kesetiaan. Bukan hanya kasih, tidak cukup kasih saja, melainkan juga kasih dan kesetiaan. Ini bicara tentang komitmen. Hati yang bulat, segenap hati, kasih disertai kesetiaan. Ini bicara tentang komitmen. Tuhan ingin yang ketiga, supaya kita punya komitmen. Komitmen berarti berketetapan hati. Komitmen berarti tetap melekat. Komitmen berarti melakukan apa yang dikatakan, melakukan apa yang dijanjikan. Dan komitmen berarti setia sampai akhir. Nah, jadi hari ini pesan firman Tuhan melalui kitab Mazmur 86 di ayat yang ke-11 ada 3 pesan yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama adalah milikilah kerinduan. Kerinduan akan Tuhan dan jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang membawa kepada kehidupan. Bahkan jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Yang kedua, milikilah ketaatan. Karena ketika kita taat, kita akan mendapat balasan. Yaitu kebaikan akan kita kecap. Kebaikan akan kita nikmati dalam hidup kita. Sebagai umat Tuhan yang mau belajar taat. Dan yang ketiga, milikilah komitmen. Seperti halnya Tuhan yang memiliki kasih dan setia, artinya Tuhan berkomitmen akan setiap janji dan perkataannya. Demikian juga setiap kita umat Tuhan. Mari kita belajar untuk berkomitmen, yang berarti punya ketetapan hati. Komitmen juga berarti tetap melekat. Komitmen juga berarti melakukan apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan. Dan komitmen berarti setia sampai akhir. Mari di tengah situasi yang sulit sekalipun, milikilah komitmen yang sungguh kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita terima bersama sungguh-sungguh melekat. Benar-benar kita
belajar untuk lakukan di saat Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sulit. Kita boleh diingatkan melalui 3 hal ini, miliki kerinduan, miliki ketaatan, dan miliki komitmen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima bersama pada hari ini. Mengingatkan setiap kami supaya kami semua memiliki kerinduan akan Tuhan dan jalan Tuhan. Supaya kami semua memiliki ketaatan kepada Tuhan dan firman Tuhan. Dan supaya kami memiliki komitmen. Yang berarti kami mau untuk belajar bertekun setia sampai pada akhirnya. Meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan setiap kami, sehingga kesulitan apapun yang kami hadapi tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Biarlah segala berkat anugerah yang melimpah, yang datang dari Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.